Politik bukan alat kekuasaan tetapi etika untuk melayani. Johannes Leimena. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Rizal Jamal, yang saya kira orang biasa tetapi insya Allah mempunyai kepedulian banyak kepada kondisi bangsa dan negara kita, terutama untuk anak-anak muda. Selamat datang di channel ini. Di channel ini insya Allah Anda akan temukan inspirasi, edukasi dan juga motivasi, dan semua masalah dan juga pro kontra dari sudut pandang anak muda Anda akan temukan di channel ini. Dan semua kita kemas secara logika, etika dan juga estetika. Kali ini saya cukup terganggu dengan beredarnya sebuah video dari seorang kepala daerah. Kalau dalam pilkada itu mencari rekom saja perlu uang bermiliar-miliar. Sementara gajinya bupati semua orang tahu rata-rata 6 juta. Kalau tuh ada insentif dan lain-lainnya dengan biaya yang puluhan miliar itu, saya pastikan sulit untuk menjadi pemimpin yang tegak lurus apabila mengawali pencalonan di pilkada dengan cara-cara yang kurang terhormat, membeli kesempatan, membayar kepercayaan. Sebut saja dia adalah Ibu Bupati Jember, ya, Provinsi Jawa Timur, yang kemudian dalam sebuah webinar melalui aplikasi Zoom itu menyampaikan pandangannya terkait mengenai mahar politik, yang dimana itu viral sekali, tersebar beredar luar banyak sekali di media sosial, di WA group, di Instagram, di Facebook dan sebagainya. Dan saya menonton itu langsung tercengang. Betapa tidak, karena wow, luar biasa. Tidak sering kita mendapatkan seorang kepala daerah untuk terang-terangan menyampaikan rahasia atau menyampaikan keadaan yang sangat vital dan fatal dalam sebuah sistem politik kita hari ini. Dia mengungkapkan bahwa kalau dalam pilkada itu mencari rekom saja perlu uang bermiliar-miliar, sedangkan semua orang tahu gaji bupati itu rata-rata 6 juta. Ditambah dengan insentif-insentif lainnya, dengan biaya puluhan miliar itu, saya pastikan sulit menjadi pemimpin yang tegak lurus apabila mengawali pencalonan dengan cara-cara yang kurang terhormat, membeli kesempatan dan juga membayar kepercayaan. Saya secara pribadi sebagai anak bangsa, saya kira dengan video ini, dengan sosok kepala daerah Ibu Faida dari Bupati Jember ini, membuat kita kemudian lebih semangat ke depan besok untuk memegang tongkat estafet kepemimpinan, merubah old system menjadi new system. Karena kenapa? Kitalah yang kemudian menentukan masa depan kita besok melalui sistem politik yang kita jalani bersama. Pernah kita dengar salah seorang penyair Jerman pernah mengatakan bahwa buta yang paling tidak boleh adalah buta politik, karena semua unsur semuanya diatur melalui politik. Nah, kita sebagai anak muda tentu wajib, kudu dan mesti berpartisipasi di sana. Apa yang disampaikan saya rasa ini adalah hal yang sangat memukul atau sangat menampar buat partai politik. Agar kemudian partai politik betul-betul menjadi partai, menjadi mesin, menjadi pabrik untuk mengkader kader-kadernya, anggota-anggotanya, agar kemudian lebih menjalankan sistem politik yang baik. Agar supaya kaderisasi itu betul-betul dibangun, tidak berpatokan pada yang namanya kapitalisme atau tidak berpatokan pada uang semata. Sehingga kemudian insya Allah kalau ini betul-betul terjadi, maka peluang kita agar orang-orang terbaik di daerah, orang-orang terbaik di negara ini mempunyai hak untuk memperbaiki bangsa dan daerahnya untuk kepentingan generasi kita ke depan. Saya melihat bahwa sudah saatnya lah kemudian orang-orang tua kita, kakak-kakak kita, senior-senior kita, politisi di berbagai partai untuk segera memperbaiki, merubah atau bisa jadi membranding ulang, agar supaya orang masuk partai politik itu atau ketika disebut partai politik itu tidak lagi identik dengan yang namanya kapital atau identik dengan uang. Hanya orang berduit saja yang bisa masuk di situ. Kalau memang syaratnya seperti itu, maka saya jamin dan saya pastikan tidak ada gunanya kita sekolah. Apa gunanya pendidikan yang kita raih? Apa gunanya pendidikan yang kita tempuh dengan berbagai bidang? 270 juta penduduk Indonesia, masa ketika pilpres misalnya hanya ada berapa kandidat, hanya ada 2 pasang, seolah-olah tidak ada lagi sumber daya manusia terbaik yang dimiliki oleh negara ini. Inilah bentuk keresahan yang sangat-sangat mengkhawatirkan. Pilkada saya kira adalah ajang kita untuk
menseleksi pemimpin putra daerah, putri daerah terbaik agar orang-orang yang tepat memimpin rakyatnya. Ini menjadi kerasan bersama. Walaupun saya tahu bahwa ini agak telat, tetapi saya mencermati karena saya ingin melihat respon. Apa respon dari partai-partai politik ketika kemudian ini tersebar, kemudian ini beredar videonya. Wow, luar biasa. Bukan menjadi rahasia lagi ketika kemudian kepala daerah diperas untuk membayar berapa puluhan miliar hanya untuk kepentingan menduduki atau ikut kontestasi dalam pilkada. Kali ini kita berada di era pandemi yang dimana pilkada akan berlangsung tanggal 9 Desember 2020. Negara kita sedang krisis, tolong dong partai politik memperlihatkan bahwa memang kita sedang krisis. Kita butuh pemimpin yang baik, kita butuh pemimpin yang benar, butuh pemimpin yang betul-betul mengerti akan hati nuraninya rakyat. Ini yang perlu kita suarakan biar generasi anak muda milenial seperti saya contohnya dan adik-adik saya ke depannya generasi Z dapat melihat bahwa betapa luar biasa potensi Indonesia yang kita miliki ini. Not only sumber daya alam tetapi human resources development juga kita bisa berkembang. Karena pilkada saya kira tidak bisa kita munafikkan bahwa itu adalah hanya sekedar ajang pragmatisme, tidak bisa. Kalau pragmatisme selalu dijunjung tinggi, pragmatisme selalu besar, maka saya kira ini akan sulit kita menjadi negara yang maju. Dan itulah peran-peran anak muda dan semua sektor untuk bisa memperbaiki sama-sama ini. Saya kira yang ditampilkan, kalau saya secara pribadi menangkapnya, wah luar biasa ini. Saya kemudian memiliki motivasi yang tinggi untuk kemudian terjun atau kemudian terlibat atau minimal selama 5 iman adalah mendukung orang-orang yang terbaik. Saya kira pendidikan politik itu menjadi penting kepada masyarakat kita agar supaya besok masyarakat lebih merasa bahwa dengan adanya politik dia terlibat dalam berkontribusi membangun daerah, membangun bangsa dan membangun negaranya. Saya ingin menyampaikan beberapa buah pantun dalam kesempatan yang baik ini bahwa terkait momen pilkada ini. Mudah-mudahan tidak ada yang tersinggung dan mudah-mudahan ini dapat menjadi cambuk buat kita semua. Dari desa sampai kota banyak terdapat si pohon jati. Pesta pilkada di depan mata, politik uang siap menanti. Tidak boleh lagi ada soal politik uang. Kalau memang masih ada dikurangi dan Anda dimulai dari calon-calon kepala daerah, baik bupati, baik wali kota maupun gubernur, Anda mulai dong dari diri Anda. Yang partai politik tolong berikan kami calon pemimpin, seleksi pemimpin kami yang terbaik untuk besok agar supaya kami bisa lebih menghargai daerah, lebih menghargai potensi kami dan kami bangga bahwa merah putih di dada kita sangat kita junjung tinggi. Itu yang menjadi catatan poin penting. Teramat banyak jumlah pemuda, tidak sedikit pemuda yang arif. Banyak calon mundur dari pilkada sebab partai memasang tarif. Apa yang dilakukan oleh Rizal Ramli dan juga Refli Harun, seorang tokoh senior kita di Republik ini yang kemarin mengajukan di judicial review untuk agar 20% threshold itu segera dicabut, karena dengan hal itu dapat memaksa partai politik memasang upeti, menentukan tarif yang kemudian calon kepala daerah akan diperas, sehingga yang muncul adalah presiden kita, bupati kita, gubernur kita, wali kota kita, yang kemudian lahir adalah orang-orang yang mempunyai kekuatan finansial yang sangat luar biasa. Atau bisa jadi ada calon yang hanya jadi boneka, maka di sanalah cukong politik yang bermain. Ini sangat kita sayangkan. Semoga kemudian ini bisa betul-betul terjadi dan bisa 0% threshold, sehingga kemudian tidak ada istilah memborong partai karena untuk mencukupkan kursi di legislatif, yang saya kira ini akan menjadi angin segar buat seluruh calon-calon anak negeri yang terbaik di Indonesia. Sungguhlah enak makan duren, buah dimakan kulit dibuang. Sungguh pilkada menjadi keren kalau bebas politik uang. Semoga itu harapan yang terbaik dari kita dan ini menjadi motivasi buat kita. Apapun Anda para calon kandidat, calon bupati, gubernur, wali kota yang sedang berkontestasi, satu yang paling penting bahwa kita sedang berada di era pandemi. Mari kita tetap taat protokol kesehatan dan paling penting jangan mengerahkan massa untuk kemudian masyarakat banyak berkumpul. Yang paling penting Anda harus memperlihatkan sense of crisisnya, bahwa kita sedang krisis. Jangan sampai Anda memperlihatkan hal-hal yang sangat berbahaya sekali dan tidak komprehensif buat pembelajaran politik
positif buat masyarakat ke depan. Oleh karena itu terima kasih banyak, jangan lupa klik tombol subscribe biar kemudian channel ini bisa berkembang. Karena saya yakin dan saya percaya sekali, hakul yakin bahwa masa depan anak muda, masa depan bangsa ini ada di tangan kita jika kemudian kita mampu mengelaborasi segala potensi-potensi yang ada, salah satunya dengan mendukung channel positif insya Allah dan kreatif seperti ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alright baby. Terima kasih nice people. Alright baby, sudah menonton konten ini sampai habis. Terima kasih jempolnya, dan apabila konten ini bermanfaat silakan share sebanyak-banyaknya sebagai bentuk dukungan. Dan silakan juga komentar baik berupa saran, masukan, kritikan atau sekedar pujian. Alright, ular piton sedang mengunyah makan di pagi-pagi. Silakan nonton video sebelumnya dan subscribe sekali lagi dan lagi.